Shalom, salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Saya percaya Anda merasakan damai sejahtera, sukacita. Terlebih lewat pertemuan kita kali ini, kita semakin mengenal sumber damai sejahtera dan juga sukacita yang sejati. Selamat bergabung kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian. Bersama saya Magdalena Pinky Beran dan tentu saja bersama para romo dari Keuskupan Agung Jakarta. Kali ini di studio Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta, kita diberkati lewat kehadiran Romo Antonius Suhadi Antara Projo. Halo Romo Antoro, atau lebih akrab disapa Romo Aan ya Romo? Ya, betul. Sehat-sehat Romo? Sehat selalu. Baik, terima kasih sekali sudah menyempatkan kembali hadir di studio GKP ya Romo. Ya. Dan kita menantikan permenungan-permenungan yang akan kita dengarkan dari Romo Aan dalam kesempatan kali ini. Baik, mari kita mulai saja ya Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita awali permenungan kita dengan memohon tuntunan Roh Kudus lewat doa pembukaan yang dipimpin oleh Romo Aan. Silakan Romo. Marilah kita mengawali perjumpaan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu yang boleh kami terima hari ini. Kami mohon semoga kami mampu untuk mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu, sehingga kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Dan kami pun juga orang-orang yang berjumpa dengan kami merasakan kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Imamat, pasal 19 ayat 1-2 dan ayat 17 sampai dengan 18. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakanlah kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu, kudus. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi engkau harus berterus terang menegur sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refren, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 3 ayat 16 sampai dengan 23. Saudara-saudara, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu.
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan kamulah bait Allah itu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia sungguh berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain tertulis, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sungguh, semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya itu kepunyaanmu. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Siapa saja yang menuruti sabda Kristus, dalam dirinya sudah sempurna kasih Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar yang difirmankan, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga pakaianmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari kamu. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi, kini mari kita masuk permenungan kita di sesi yang pertama. Romo Aan, nih di bacaan pertama dan kedua, jelas sekali kita diajak untuk menjadi kudus ya Romo. Betul, ya. Nah, kalau bicara tentang kekudusan, sepertinya kalau kita kaum awam, emang mungkin ya. Sepertinya ini privilege para rohaniwan, rohaniwati, santa-santo gitu ya, Romo. Nah, apakah kekudusan ini sesuatu yang mungkin dicapai oleh umat awam? Bagaimana kita harus memahaminya, Romo? Silakan. Baik, jadi begini, Mbak Pinky, kita memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan, khususnya dalam Sabda Tuhan hari ini. Kuduslah kamu, sebab Tuhan Allahmu kudus. Di sini kudus dalam arti kita semua pasti menjadi orang suci, Iya. ya kan? Lalu kalau menjadi orang suci itu berarti ya memang nggak punya dosa, lalu benar-benar perfect, Iya. sempurna kan gitu. Iya. Padahal kalau kita lihat ayat selanjutnya, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati, tetapi haruslah berterus terang menegur sesamamu. Nah, ini contoh perbuatan kekudusan. Jadi kita tidak hanya, kadang kan orang ngomongin di belakang, lalu kita ngedumel, ngeluh gitu. Iya. Tapi yang kita keluhan ini kan orang nggak ngerti. Padahal Yesus mengatakan di sini, kalau kamu nggak suka, ngomong, sampaikan. Mungkin nggak sukanya kan karena perbuatan, karena perkataan. Dan salah satu menjadi kudus itu ya tentunya melalui perbuatan-perbuatan baik kita yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi jangan bayangkan lalu orang-orang kudus, santo-santa itu juga, waduh, orang yang jauh dari kita ya. Iya, Enggak, benar. Gitu dia ya. pernah hidup seperti kita. Ya. Misalnya saja yang sangat konkret, Mother Teresa. Kita pernah lihat, ya kita pernah paling tidak dengar kisahnya, tahu bagaimana dia hidup. Itu manusia biasa, bukan yang jauh banget yang seperti kita gambarkan. Lalu Yohanes Paulus II juga sebagai santo. Saya rasa sebagai orang kudus pasti juga banyak pergulatan selama hidupnya yang ia alami. Seperti itu. Jadi ini proses bahwa kita semua sebagai umat Allah, murid-murid Kristus itu dipanggil untuk mencapai kekudusan. Hanya untuk sampai ke sana ini kan suatu proses. Yang tidak lalu sekali jadi, tidak. Tentunya pasti banyak hal yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ya mulai dari hal-hal kecil untuk menjadi kudus itu, katakanlah jangan membenci, tapi kita mencintai. Bahkan di dalam sabda berikutnya, jangan engkau menuntut balas, jangan menaruh dendam, melainkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ukurannya diri kita. Kalau kita nggak mau kita ini dibenci orang, atau kita nggak mau dimusuhi orang, ya kita jangan memusuhi. Kita harus berbuat baik. Seperti itu. Wah, oke. Nah, ini secara sepintas juga ya Romo, kalau kita bicara tentang kudus, ini lebih kepada mungkin dosa cabul, mungkin dosa zina, gitu ya. Tapi tadi kalau dari apa yang Romo sampaikan itu bahwa lebih kepada apa yang keluar dari dalam hati kepada orang lain ya Romo. Betul. Bagaimana Romo permenungan selanjutnya yang bisa kita ambil dari situ? Tentunya juga tidak hanya apa yang keluar dari diri kita ini untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Dalam bacaan yang kedua, surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus kan kita diingatkan bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus, kamulah bait Allah itu. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Gitu. Jadi kita diminta untuk berarti kalau diri kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, berarti ya hal-hal yang baik dong yang harus kita lakukan gitu. Bukan
hal-hal yang negatif, bukan hal-hal yang jelek, bukan hal-hal yang jauh dari ajaran Tuhan. Mulai dari diri kita. Ya berarti apa? Siapa sih yang kita ini nggak mau merawat diri kita ya nggak? Ini sedikit aja, aduh pusingnya ampun-ampun ya anak-anak muda. Nah itu salah satu contoh kita merawat diri kita. Jangan hanya secara fisik. Ya, tidak hanya secara fisik, tapi secara keseluruhan dalam diri kita ini supaya bersih, supaya kudus. Gitu. Jadi kita diingatkan kembali bahwa merawat diri kita, merawat diri tubuh kita itu juga bagian dari menjaga kekudusan. Betul. Tapi tidak hanya sampai di situ, kita juga harus merawat atau dalam arti menjaga apa yang keluar dari dalam hati kita gitu ya, Romo. Oke, jadi pada saat kita berbicara kudus ini bukan berarti banyak melakukan hal-hal yang spektakuler atau sensasional. Itu ya Romo, kebaikannya harus sensasional, tapi ternyata dari hal-hal kecil ya Romo. Dari hal yang kecil, sederhana, hidup harian kita saja, mulai dari hidup harian kita, dari rumah, ketika kita sebagai orang tua menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita. Lalu kita misalnya menegur anak-anak kita dengan baik, tidak dengan emosional, yang nanti yang ada di benak anak-anak kita tuh, kalau ada gambaran, oh mama, ibu itu ngomel. Gitu kan. Harusnya kan hal yang baik yang kita keluarkan. Bahwa oke, ada anak yang keliru, yang salah, ya kita benerin. Kita ajak untuk, ayo seperti ini yang baik dan sebagainya. Nah, Nah, terkait sama kekudusan ini juga Romo, agar kita jaga untuk menjadi kudus, apakah itu artinya kita harus eksklusif, hanya berada di tempat yang bersih, menjaga lingkungan yang bersih, atau sebenarnya kita dapat berinteraksi dengan bebas, tapi tantangannya adalah kita tetap menjaga kekudusan kita. Itu bagaimana ya, Romo? Saya mau memberikan satu gambaran untuk dikonotasikan dengan emas ya. Emas itu kan justru kelihatan ketika dia di lumpur, dia yang dijelek kan gitu. Justru di situ supaya apa? Bersinar, semakin menampakkan kebaikannya. Bukan lalu, oh berarti aku hanya hidup dengan orang yang baik-baik saja dong. Aku harus sama orang yang suci-suci saja dong. Itu nanti menjadi, ya apa bedanya kita nanti dengan orang-orang Farisi. Atau kalau dalam istilah anak muda sekarang, cuman mau sama yang sefrekuensi, Romo. Oh, yang sefrekuensi, ya betul. Ya itu. Nah, justru di situ kita menjadi punya panggilan untuk menjadi saksi lewat apa yang kita lakukan ini. Hal yang baik itu, bahwa ini ada yang nggak baik. Maka kan dalam sabda Tuhan yang lain, kan Yesus mengatakan agar kita ini, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Kan gitu. Terang itu kan akan nampak dan berfungsi malah justru di dalam kegelapan. Akan sangat nampak, oh ini. Gitu. Bahkan garam, kalau nggak ada garam, hambar. Kita nggak bisa, rasanya jadi nggak enak. Justru di situ. Jadi kalau kita mau mencapai kekudusan itu justru ya bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tidak dengan mengungkung diri, gitu tidak mengurung eksklusif, kita hanya sefrekuensi tadi ya. Tapi justru itu panggilan kita untuk ayo sama-sama supaya apa, semakin banyak orang sama-sama mencapai kekudusan itu. Berarti karena kita ini panggilan hidup kita. Panggilan hidup kita ya, untuk mengajak orang lain juga untuk menjadi kudus. Waduh, jangankan manggil Romo, yang sendiri aja belum mulai nih kayaknya Romo. Nah, bagaimana ya caranya justru Romo untuk tetap kuat menjaga kekudusan kita itu di tengah banyaknya gempuran ya ideologi-ideologi di luar sana gitu ya Romo. Di mana kita diminta untuk berinteraksi juga kepada mereka, dengan mereka, tapi juga di saat yang sama kita harus menjaga kekudusan kita. Bagaimana caranya? Tentunya ya kita menguatkan iman dalam diri kita dulu ya. Jadi ketika orang sudah kuat dalam dirinya, tentunya pasti akan siap menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Ibaratnya kalau kita mau perang, kita kalau sudah punya senjata, kita sudah punya tamengnya, saya rasa akan lebih bisa membentengi diri meskipun mungkin kita dihajar tembakan atau benturan-benturan macam-macam kan gitu. Nah, di situ bagaimana kita tentunya sebagai orang Katolik ya untuk membina iman kita ini supaya semakin kuat, semakin teguh.
Ya lewat doanya. Relasi kita dengan Tuhan itu bagaimana? Semakin kuat atau malah kita semakin jauh? Lalu juga membekali atau membina melalui rekoleksi misalnya, supaya ya tambah pengalaman dalam iman. Bahkan kalau perlu juga retret kita sebagai orang awam. Retret itu bukan hanya untuk biarawan-biarawati, para romo, tapi untuk kita semua sebagai orang beriman. Kita butuh dicas kan? Iya betul Gitu. Romo. Iya. Itu untuk memurnikan kembali, mengingatkan kembali gitu ya, hati kita gitu, untuk kembali kepada apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu diingatkan lewat rekoleksi, retret dan lain sebagainya. Jadi nggak cukup untuk ke gereja tiap minggu aja ya Romo ya? Nggak cukup. Baik. Nah, tak terasa ini sesi kita sudah hampir berakhir, yang sesi yang pertama. Sebagai penutup juga ini Romo, mungkin bisa Romo bagikan inspirasi kepada kita dengan gencarnya ideologi bahwa saat ini tubuh saya adalah hak saya, misalnya gitu ya, saat ini gitu. Dan kalau dipikir-pikir kayaknya ya benar juga, ini badan saya milik saya. Tapi lewat bacaan hari ini kita diingatkan bahwa kita milik Allah dan harus dijaga kekudusannya. Bagaimana kita harus memahami dan memaknainya lebih jauh ya Romo? Betul. Nah, di sini, di dalam sabda Tuhan kan dikatakan, kamu adalah Kristus, Kristus milik Allah. Bagaimana kita makanya kan kita dipanggilnya untuk ketika kita mengasihi orang lain itu seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu menjadi ukurannya. Bukan ukurannya orang lain, tapi diri kita. Siapa sih yang tidak mau dicintai? Kita semua pasti mencintai diri sendiri. Ya enggak? Apalagi kaum perempuan kalau nggak mencintai dirinya pasti nggak akan dandan, ya kan? Nggak akan pakai pakaian yang bagus, gitu kan? Pasti itu karena apa? Karena kita mencintai diri kita. Kalau enggak ya kita udah masih semau-maunya. Tapi kan karena kita mencintai, disitulah kita diajak untuk bahwa kita ini milik Tuhan dan tubuh kita ini adalah baitnya, rohnya, Allah yang bersemayam di sana. Maka ya supaya memancarkan rahmat dan kasih Tuhan, ya kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Supaya apa? Dengan kita berbicara, kita bersikap, kita bertindak, itu orang melihat, oh itu Allah. Lewat Mbak Pinky, lewat Romo Aan, saya melihat Allah bekerja di sana. Allah menyapa saya, Allah mencintai saya. Lewat orang tua saya, lewat ibu saya, lewat anak-anak saya, seperti itu. Harus sampai pada pemahaman dan juga kesadaran seperti itu. Oke, Romo, terima kasih sekali untuk inspirasinya. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ternyata panggilan untuk menjadi kudus itu bukan hanya untuk para rohaniwan dan rohaniwati. Ini hal yang pertama harus kita tekankan dulu ya Romo. Jadi ini adalah panggilan untuk kita semua, dan ternyata itu adalah sesuatu yang amat sangat mungkin untuk kita lakukan. Dan tentunya kita saling bergandengan tangan untuk bisa mencapai ke sana ya Romo. Dan caranya adalah tidak hanya dengan merawat diri kita, tubuh kita, karena kita sadar bahwa itu adalah bait Allah, tapi juga dengan menjaga apapun yang masuk ke dalam pikiran kita dan juga yang keluar dari pikiran dan hati kita, atau juga lewat perkataan kita. Nah, sampai di sini perbincangan kita untuk sesi yang pertama. Tapi jangan khawatir, kita akan lanjutkan kembali dengan permenungan berikutnya di sesi yang kedua. Karenanya tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda bergabung kembali bersama kami di sesi yang kedua bersama Romo Antonius Suhadi Antara Projo dan saya Magdalena Pinky Beran. Sebelum kita lanjutkan permenungan kita, saya mau mengingatkan Anda untuk mengirimkan berbagai masukan atau juga sharing iman lewat email orkkaj2021@gmail.com. Atau Anda juga bisa langsung menghubungi nomor telepon 0881 0215 33438. Kami tunggu. Sekarang mari kita masuk ke sesi yang kedua. Romo Aan, tadi di bacaan pertama itu sudah jelas bahwa kekudusan itu harus kita kejar
sebagai umat beriman ya, dan itu amat sangat mungkin untuk dilakukan oleh semua orang yang mengimani Yesus Kristus. Nah, sekarang di sesi yang kedua kita ingin menggali lebih jauh dari bacaan Injil, di mana ini berbicara tentang rasa adil. Kalau kita melihat konsep mata ganti mata, gigi ganti gigi, sepertinya udah pas nih, udah adil tuh. Adil. Tapi lalu Yesus mengajak kita untuk lebih jauh mengenal sebuah konsep adil yang sangat-sangat berbeda gitu. Konsep adil yang penuh kasih gitu ya. Level kasih yang another level kalau istilahnya disebutkan, kurang lebih begitu ya. Itu bagaimana kita harus memaknai perintah Yesus ini, Romo? Silakan. Baik, karena pedoman atau bahkan yang umum itu kan seperti yang tadi Mbak Pinky sampaikan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya benar, adil kan ya, Romo? Lalu udah biasa itu kan, mengasihi sesamamu manusia, membenci musuh, ya kan? Iya. Karena, itu hal yang wajar ya kan, kan? Romo? Itu hal yang wajar. Iya. Nah, tapi Yesus mau mengajak kita itu menjadi murid-muridnya yang lebih dari itu. Jadi yang di luar pemikiran kita juga gitu. Makanya langsung kasihilah musuhmu. Mana mungkin. Ya kan? Nggak sefrekuensi loh. Iya, ya kan? Benar, susah sekali. Nggak sefrekuensi, beda gitu. Iya. Mana bisa gitu. Justru ini yang kalau kita tadi bicara mengenai mencapai kekudusan. Salah satu cara ini untuk mencapai kekudusan. Ketika kita bisa mengasihi orang yang membenci kita. Oke lah, kita nggak punya musuh. Ya kan? Karena dia memusuhi kita kan. Yeah. Jadi kita mengasihi mereka yang membenci kita. Ini nggak mudah. Iya, betul. Butuh suatu kerelaan luar biasa untuk bisa sampai ke sana. Gitu. Nah, ini salah satu cara mencapai kekudusan yang ditawarkan oleh Yesus. Gitu. Kalau tadi kita bicara mengenai gimana kita bisa mencapai kekudusan, nah ini salah satu caranya. Oke. Ya nggak? Iya. Apakah ini konteks yang seperti ini yang dialami oleh Santo Santa? Kan kita juga mengalami kan, kita juga kadang berantem kan? Iya, betul, bisa nggak sekarang? Aku mengasihi yang ampun membunuh saya gitu, keluargaku gitu, bisa nggak? Iya. Gitu. Oke. Ya kan? Jadi ini dalam konteks yang tentunya sangat real. Yesus mau mengajak kita murid-muridnya itu gitu. Jadi tentunya pasti ini suatu membutuhkan energi yang luar biasa untuk kita bisa sampai ke sana. Dan inilah yang sekali lagi panggilan di akhir sabdanya kan Yesus mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sempurna loh ya. Iya. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kan seringkali kita mengatakan, aku kan nggak sempurna. Aku kan belum ini dan itu. Dan itu seringkali apa? Menjadi alasan kita ketika kita diminta untuk ikut ambil bagian dalam karya pelayanan. Tolong dong Bapak Ibu bantu jadi prodiakon, jadi prodiakonet. Duh Romo, aku masih banyak dosanya, aku masih begini-begini nih. Aku belum sempurna. Ya siapa yang sempurna? Iya. Hanya Bapa yang di surga yang sempurna. Tapi kita dipanggil loh untuk ke sana. Ya, ini panggilan kita menuju ke sana, bahwa ini proses sepanjang hidup. Entah kita melayani atau tidak melayani, kita tetap harus menuju kesempurnaan itu gitu ya. Gitu. Jadi kita tidak akan pernah sempurna memang ya, Romo. Karena ini suatu proses, makanya sempurnanya nanti di akhir hidup kita baru kita tahulah. Ini toh. Gitu, seperti Mother Teresa, Yohanes Paulus II akhirnya menjadi santo dan santa. Ini kan di akhir hidupnya, nggak dia hidup kan? Iya. Iya kan? Ya, karena di akhir hidupnya lalu orang mengalami banyak perantaraan doa-doa beliau. Lalu ternyata dalam sejarah hidup beliau itu banyak orang yang
yang dibantu oleh mereka dan sebagainya lah. Ini menjadi saluran rahmat berkat Tuhan kepada sesama. Makanya gereja mengangkat mereka, mengkanonisasi mereka ini menjadi santo dan santa. Itu kan ketika udah nggak ada, bukan selama hidup, memang tidak. Gitu. Oleh karena itu kita tidak pernah mengangkat santa-santo selama mereka hidup ya, karena belum sempurna, belum jelas sempurna. Betul. Kalau belum selesai gitu ya di dunia ini. Oh gitu. Oke, baik Romo. Nah, berarti untuk mencapai kekudusan ini tidak serta-merta dengan cara hanya banyak berdoa atau berdoa melulu gitu. Jadi bukan itu yang dimaksud untuk mencapai kekudusan ya Romo. Kan menjadi santo santa kalau kita lihat atau kita pernah baca riwayat hidup santo santa itu ada yang suami istri, ya kan? Ada yang anak, misalnya Agustinus itu kan anaknya Santa Helena, ya kan? Gitu. Jadi ada yang nggak semuanya suster, romo, tidak. Awam biasa juga, bahkan anak muda kemarin itu masih diangkat sebagai beato ya. Yang untuk anak muda itu kemarin saya lupa itu namanya. Kan belum lama juga kan itu. Nah, itu kan orang muda. Tapi ya memang sampai akhir hidupnya. Betul, sampai akhir hidupnya baru kita tahu bahwa itu apakah benar sempurna atau tidak ya. Berarti bisa kita sebutkan di sini untuk mencapai kekudusan itu tidak hanya melulu lewat doa, kehidupan doa terus-menerus, itu betul untuk membantu kita, tapi lebih kepada bagaimana kita berinteraksi dengan orang sekitar kita ya Romo ya, bagaimana kita menanggapinya. Oke Romo, ini tadi ya berbicara tentang memaafkan atau mengasihi musuh kita. Biasanya orang yang sangat kita sayang atau cintai saja pada saat melakukan sebuah kesalahan yang fatal Romo, ya itu mau kita maafkan aja kayaknya sulit sekali, apalagi kita diajak untuk mengasihi musuh kita, ya kan? Nah, ini bentuk kasih yang kayaknya amat sangat sulit gitu. Apakah ada yang bisa kita lakukan saat ini atau setelah mendengar renungan ini Romo untuk bisa dimampukan melakukan hal ini? Yang pertama ya kita seperti yang diperintahkan di sini ya, supaya di sini dikatakan agar kita itu mendoakan orang yang berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pernah nggak? Kan seringkali kan boro-boro enggak. Iya kan mau balas dendam bro. Iya kan. Nah ini dari yang mulai mungkin mulai dari yang tidak heboh dulu, yang tidak wah dulu, tapi coba mulai dari doa dulu. Kita mendoakan mereka yang membenci kita, yang menganiaya kita doakan. Dari situ dulu. Meskipun mungkin kita belum bisa, aku belum bisa sampai mengasihi, doakan dulu aja. Itu doakan mereka itu. Jadi kuncinya adalah pada saat kita disakiti oleh siapapun itu, langkah pertama untuk sampai akhirnya mampu memaafkan mereka adalah doakan mereka. Jadi kita nggak harus langsung mampu memaafkan juga. Itu hal yang wajar ya Romo ya. Tapi kita manusiawi. Tapi kita mau mulai dengan langkah mendoakan mereka gitu. Romo, terima kasih sekali untuk inspirasinya, luar biasa. Berarti sudah nyata, sudah jelas bahwa kita diajak untuk menjadi kudus. Dan cara untuk menjadi kudus itu adalah tidak dengan mengurung diri, eksklusif, tapi dengan semakin banyak kita berinteraksi kepada orang lain, ya, dan bagaimana kita merespon hal-hal yang terjadi antara kita dengan sesama. Dari situlah nanti kita akan belajar memaafkan itu tadi dari berbagai interaksi kita, tentunya akan muncul berbagai dinamika. Dan lewat dinamika itu, pada saat kita berani memaafkan, maka disitulah ladang untuk menjadi kudus. Itu tadi ya Romo. Baik, terima kasih sekali Romo. Saya merasa diberkati, saya percaya sahabat Oase Rohani Katolik juga merasa diberkati lewat permenungan kali ini. Dan dengan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Romo, maka menutup seluruh sesi kita dalam kesempatan kali ini. Dan tentu saja kita ingin apa yang sudah kita dengarkan hari ini agar semakin bertumbuh
dan juga semakin berbuah dalam kehidupan kita. Karenanya mari kita tutup lewat doa penutup dan juga memohon berkat Tuhan. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau telah menyampaikan sabda-Mu dalam hidup kami, agar kami menjadi kudus dan Kau panggil untuk menjadi saluran rahmat berkat-Mu dalam hidup kami. Lebih-lebih ketika kami tertantang dan kami tergoda untuk jauh dari ajaran-Mu. Engkau selalu menawarkan kami agar kami menjadi berkat, menjadi rahmat-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga semakin banyak orang terberkati karena kami selalu menyampaikan apa yang Engkau sabdakan dalam hidup kami ini. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo, sehat selalu, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini bersama Romo Antonius Suhadi Antara Projo dan saya Magdalena Pinky Beran. Sampai bertemu lagi di edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati.